Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di acara video conference Guru Mengajar untuk Nusantara bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Dengan saya sebagai host, Selmi Sarlina, dari SMP Negeri 3 Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum kita mulai video conference hari ini yang akan membahas tentang kepemimpinan, saya perkenalkan dulu moderator. Yang akan membantu kita hari ini adalah Bapak Septian Wijaya SPB. Beliau adalah guru dari MTSN 2 Kota Kediri. Saya bacakan dulu perkenalan dengan moderator kita. Pak Septian ini lahir di Ngawi 5 September 1991. Beliau beragama Islam, lulusan dari Institut Utomo Malang pada tahun 2013. Beliau pernah mengajar di beberapa tempat sebelum di MTSN 2 Kota Kediri. Pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Ngawi dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian beliau juga mengajar di SD Harapan Ngawi dan sekarang di MTSN 2 Kota Kediri. Kemudian untuk pemateri kita hari ini adalah Bapak Satriadi SAP MSc. Beliau adalah salah satu dosen di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Lahir di Sungai Pakning, 11 Oktober 1989. Alamat perumahan Bumi Air Raja, Blok D, nomor 51, Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang. Pemateri kita hari ini adalah lulusan dari Sekolah Raja Haji, sarjana administrasi publik. Kemudian beliau melanjutkan Magister Human Development di Universitas Teknologi Malaysia dengan memperoleh beberapa beasiswa ya. Jadi dari awal sampai magister ini Bapak selalu dapat beasiswa. Kemudian pengalaman organisasinya pun sangat banyak. Begitupun riwayat pelatihan yang pernah diikuti. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada Bapak Moderator untuk memandu acara kita hari ini. Ada Bapak Septian, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini bertindak selaku moderator kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang sudah hadir di persyarat untuk mengisi presensi di kolom chat, ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom chat. Kemudian langsung saja, tadi biodata Bapak Satriadi sudah disampaikan, langsung saja kita ke pemaparan pada Bapak Satriadi. Baik, terima kasih Pak Septian dan Bu Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam guru hebat. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan video conference dengan tema pada hari ini tentang kepemimpinan. Baik, sebelum kita masuk ke tema intinya, sebelumnya saya ingin tahu nih Bapak, Ibu-ibu, kira-kira ada yang tahu nggak karakter-karakter yang ada di sini? Ada yang ada di sini, kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, mereka, mohon maaf moderator, tolong suaranya, host. Iya Pak. Suaranya masih berisik. Iya.
Sudah saya unmute semua, Pak. Oke. Nah, ada di sini Iron Man, ada Hulk, ada Captain America, ada juga Thor. Tapi siapa sih yang tahu mereka ini yang mana pemimpinnya? Apakah si Iron Man? Apakah si Hulk? Captain America? Atau Thor? Nah, karena kan kita tahu nih, kalau mau jadi pemimpin mungkin harus melihat siapa yang paling kuat. Nah, kalau berbicara paling kuat di sini ada dua, ada Hulk, ada juga Thor. Kalau berbicara yang smart, ada Tony Stark sebagai Iron Man. Nah, kalau melihat dari jiwa militer, ada Captain America. Nah, kalau dari jalan ceritanya untuk saat ini pada Avenger pertama, awalnya itu pemimpinnya adalah Captain America. Sampailah pada akhirnya Captain America keluar dari Avenger dan Avenger diberi amanah kepada Iron Man. Nah, jadi secara konsep kepemimpinan sudah berpindah tangan kepada Iron Man sampai akhirnya Iron Man itu mati. Nah, sekarang sudah berpindah lagi pucuk pimpinan kepada Captain America, dan Captain America pun pada episode Avenger Endgame juga menyerahkan pucuk pimpinannya kepada Falcon. Nah, jadi di sini ingin saya jelaskan adalah seseorang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak dilihat dari kepintarannya saja dan tidak dilihat dari kekuatannya saja. Nah, tetapi apa yang kita lihat di sini? Nah, kepemimpinan itu dia harus memiliki kemampuan dalam memengaruhi orang lain. Jika dia tidak memiliki kemampuan tersebut, maka dia tidak bisa disebut dengan seorang pemimpin. Dia juga harus bisa menggerakkan orang lain. Nah, kenapa ilustrasi awal saya menjelaskan cerita Avenger, karakter-karakternya? Karena lebih familiar kalau kita berbicara pemimpin dan lebih masuk dan meresapi apa itu ketika kita berbicara pemimpin, karena memang ada di situ yang memengaruhi dan ada yang menggerakkan. Bisa dibayangkan pada poin akhir di cerita Avenger Endgame itu seorang Captain America mengatakan Avenger Assemble, artinya berkumpul. Nah, maka pada saat itu dia otomatis menjadi seorang leader di Avenger itu. Kalau dia bukan seorang leader, dia tidak bisa mengatakan itu dan tidak bisa menggerakkan para teman-temannya seperti Iron Man, Ant-Man. Nah, jadi memang dua faktor ini memengaruhi dan menggerakkan orang lain itu adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, di handphone saya lagi agak ngehang. Nah, ada beberapa fungsi dari kepemimpinan. Ya, di sini saya sudah mengklasifikasikan ada 5 fungsi kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah fungsi instruktif. Nah, jadi seorang pemimpin itu memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan, untuk menggerakkan orang lain agar melaksanakan atau menuruti perintah dari seorang pemimpin tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah fungsi secara konsultif. Nah, fungsi secara konsultif ini artinya adalah seorang pemimpin itu bisa menetapkan sebuah keputusan, tetapi tidak hanya dari pribadi masing-masing, tetapi harus mengkonsultasikannya juga, harus mengkomunikasikan juga kepada bawahannya. Artinya keputusan itu tidak berada di satu pihak saja, tetapi ada 2 arah di sana, antara si pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian ketika berbicara yang fungsi ketiga ini adalah fungsi partisipasi. Artinya seorang pemimpin harus aktif, ya, dan harus mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalankannya. Ketika kita tadi sudah mengkonsultif, artinya mengkonsultasikan kepada yang dipimpin,
kemudian kita gerakkan juga yang kita pimpin itu untuk menjalankannya. Jangan sampai yang menjalankan hanya satu orang saja atau kita saja yang menjalankan. Berarti fungsi kepemimpinan di situ tidak bisa atau belum bisa direalisasikan, fungsi partisipasi. Yang selanjutnya adalah fungsi secara delegasi. Nah, fungsi secara delegasi ini adalah ketika seorang pemimpin akan ada masanya memberikan wewenang, ya, memberikan wewenang dalam membuat keputusan, dalam membuat persetujuan kepada seseorang yang dipimpinnya. Jadi dia juga bisa memberikan pelimpahan wewenang. Nah, mungkin pada saat Iron Man tidak ada, kepemimpinan di bumi itu diambil alih oleh Kapten Amerika. Nah, itu secara ilustrasinya. Makanya secara ilustrasi tadi lebih agak enak ketika berbicara Avenger. Tapi nanti kita akan dari sudut pandang pemerintahan akan kita sampaikan juga. Kemudian adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa membimbing yang dipimpinnya, harus bisa memberikan pengarahan, koordinasi, sampailah mengawasi siapa yang dipimpinnya. Kalau fungsi itu dia tidak menjalankan, artinya dia belum bisa menjalankan fungsi kepemimpinan secara keseluruhan. Jadi ada 5 fungsi dari kepemimpinan. Berikutnya, karakteristik dari kepemimpinan. Nah, karakteristik kepemimpinan ini ada 10. Mohon maaf nih, belum tampil di layar. Oke, karakteristik kepemimpinannya ada 10. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus sehat, ya, secara jasmani dan rohani. Artinya energi yang dimiliki itu sudah mencukupi atau mumpuni dalam dia melaksanakan kegiatan kepemimpinannya. Dan kemudian adalah yang kedua, sadar akan tujuan dan arah dan tindakan. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu dan harus sadar tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana, apa yang mau dibawa sama yang dipimpinnya. Kalau tanpa hal tersebut, berarti dia belum layak dikatakan sebagai seorang pemimpin, karena dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan. Kemudian antusiasme, artinya apapun program yang dijalankan, apapun yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh pemimpin, itu dia sangat antusias atau ingin melakukannya. Ya. Jadi ketika dia sudah membuat perencanaan, dia sudah membuat program, kalau dia tidak melaksanakannya, otomatis dia tidak memiliki karakteristik antusiasme. Nah, kemudian adalah keramahan dan kecintaan. Artinya di sini seorang pemimpin ya harus bersikap ramah dan cinta kepada apa yang dipimpinnya, rakyatnya dalam hal ini. Ya, jangan sampai ketika sudah duduk jadi seorang pemimpin kita lupa segalanya, kita lupa akan siapa yang kita pimpin, lupa rakyat. Ya. Jadi memang harus ada sikap keramahan dan kecintaan. Kemudian harus memiliki integritas. Bisa dibayangkan sekarang banyak sekali ketika seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, tapi dia memiliki integritasnya itu yang awalnya tinggi, begitu sudah menjadi pemimpin, jadi hilang integritasnya. Kenapa? Semuanya karena masalah uang. Nah, jadi seorang pemimpin ini tetap harus memiliki integritasnya dalam bekerja. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk menguasai baik secara teknis, artinya di pemerintahan itu dia memahaminya, kondisinya seperti apa, sehingga dia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maupun dia juga harus mempelajarinya. Kalau dia tidak mempelajari, bagaimana dia mau menguasai? Ya. Jadi kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Tegas. Nah, tegas itu bukan berarti seorang pemimpin itu jahat. Tegas itu berarti kita sebagai seorang pemimpin harus disiplin.
tegas dalam membuat keputusan. Artinya apa yang sudah kita putuskan kita jalankan. Jangan sampai apa yang kita putuskan berbeda dengan apa yang kita jalankan. Nah, itu. Kemudian kecerdasan. Nah, siapa sih yang tidak ingin memiliki seorang pemimpin yang cerdas, yang tidak ingin memiliki pemimpin yang mau dibully? Ya, pemimpin itu harus cerdas secara emosional, spiritual maupun IQ-nya. Jadi semuanya sangat diperlukan. Nah, masa kita mau memiliki seorang pemimpin, tetapi ketika berbicara di depan umum, layaknya dia bukan seorang pemimpin, seperti anak baru tamat sekolah, tamat SD. Kita nggak mau seperti itu. Makanya kecerdasan sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian adalah keterampilan berkomunikasi. Tadi saya sudah sampaikan, ketika menjadi seorang pemimpin kita harus bisa menjaga tutur kata kita, terutama dalam berkomunikasi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan membuat orang tidak percaya apa yang telah kita sampaikan kepada bawahan kita. Karena apa? Itu nanti akan berkaitan dengan kepercayaan. Ketika kita sekali saja sudah mengatakan hal yang tidak benar, maka selamanya akan sulit dipercayai oleh orang lain. Baik, kemudian ada teori-teori dalam kepemimpinan. Jadi teori ini sudah dibakukan juga. Ada 9 teori sini. Yang pertama adalah teori sifat. Nah, teori sifat ini lahir karena melihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini teori umum dari kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu dilihat dari sifat-sifatnya, berarti dia termasuk dalam kategori kalau berbicara teori perilaku, teori ini berfokus kepada tindakan pada pemimpin. Kemudian adalah teori situasional. Teori situasional ini adalah pembawaan dari seorang pemimpin, ya, pembawaan masing-masing dari seorang pemimpin tergantung dari kondisi siapa yang dipimpinnya atau di mana dia memimpin. Jadi sangat situasional sekali, menyesuaikan keadaan. Kemudian ada namanya teori jalan tujuan. Nah, dalam hal ini dijelaskan pemimpin itu akan efektif dilihat dari kemampuannya dalam memotivasi anggotanya. Tapi dengan embel-embel bisa jadi hadiah, uang, dan sebagainya. Ini teori jalan dan tujuan. Jadi ada jalan, ada tujuan, ada cara, ya itu yang dicapainya. Kemudian ada namanya teori kelebihan. Teori kelebihan di sini maksudnya adalah seorang pemimpin menjadi pemimpin ketika dia memiliki kelebihan-kelebihan daripada atau dibandingkan dari pengikutnya. Jadi dia dikategorikan jadi seorang pemimpin karena memiliki sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Kemudian ada yang namanya teori karismatik. Nah, teori karismatik ini orang akan menjadi seorang pemimpin ya, ketika dia memiliki pengaruh atau efek yang sangat besar di lingkungannya. Nah, jadi tanpa seorang pemimpin itu berbicara, tiba-tiba pengikutnya itu mengikuti apa yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Nah, tergerak sendiri. Nah, itu luar biasanya teori dari karismatik. Dan kemudian ada lagi teori genetis sosial ekologis. Teori ini sebenarnya teori yang mengatakan bahwa sebab munculnya seorang pemimpin. Pertama teori genetis. Teori genetis ini dilihat ketika seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia memiliki bakat sejak lahir. Artinya dia sudah memiliki garis keturunan mungkin atau semacam anugerah ya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini secara genetis bawaan. Kemudian ada teori sosial. Teori sosial ini
menjelaskan terkait seorang pemimpin. Dia bisa menjadi seorang pemimpin karena memiliki pengaruh situasi dan kondisi masyarakat setempat atau situasi dan kondisi di mana ia berada. Nah, jadi ini faktor masyarakat yang mempengaruhi seseorang itu jadi seorang pemimpin. Kalau dikaitkan dengan teori sebelumnya, jadi ini adalah teori kelebihan atau bisa diklasifikasikan juga dengan teori situasional. Kemudian terakhir adalah teori ekologis. Teori ekologis di sini maksudnya seseorang menjadi pemimpin ketika dia dikembangkan dari hasil didikannya. Nah, kalau yang pertama karena faktor genetis, bawaan dari lahir. Kalau yang ekologis itu karena pendidikan dan pengalaman hidup yang membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin. Nah, ini ada agak sedikit berbeda. Oke. Saya lanjutkan kembali. Kemudian tipe-tipe dalam kepemimpinan. Jadi saya klasifikasikan menjadi 7 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe otokratik. Oke. Tipe otokratik di sini menjelaskan seorang pemimpin yang menganggap organisasi punya dia pribadi. Oke, jadi organisasi itu seperti dialah yang menguasai, dia yang memiliki segalanya di sana. Oke. Tipe otokratik ini juga tidak mau menerima saran. Tipe kendali bebas ini biasanya seorang pemimpin ini lebih menunjukkan perilakunya pasif atau menghindar tanggung jawab. Ya biasanya pengambilan keputusan didelegasikan kepada orang lain. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab atas keputusannya. Ya, kalau melihat kondisi sekarang, ya sedikit banyak ada beberapa pemimpin yang memiliki tipe seperti laissez-faire.
Kemudian lanjutkan ada tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini adalah pemimpin yang suka memberi harapan. Kalau istilah sekarang itu PHP. Nah, jadi ini tipe paternalistik, dia cenderung tidak dewasa dan selalu melindungi diri di balik orang lain. Ya. Kemudian dia juga tidak memiliki inisiatif, semuanya dikendalikan oleh orang lain. Nah, tapi dia memiliki sebuah fantasi atau daya hayal yang sangat tinggi sekali dan memiliki kreativitas di sini. Nah, makanya dia disebut dengan pemimpin yang sok tahu sebenarnya. Ya, karena dia memiliki kreativitasnya lah yang tinggi, fantasinya sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan ada tipe karismatik. Nah, kalau berbicara tipe karismatik, ini adalah tipe yang memiliki daya tarik tersendiri. Dia memiliki sesuatu yang spesial di dalam dirinya, dikagumi, ya. Tapi ada cenderung yang mengaitkan dengan kekuatan gaib. Ya, dia memiliki batu ini atau memiliki tongkat sakti ini. Ya, tapi intinya dia tetap dasarnya adalah memiliki daya tarik yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian saya lanjutkan ada yang namanya tipe militeristik. Nah, tipe militeristik ini adalah tipe pemimpin yang menggerakkan bawahannya dengan sistem komando, satu komando. Ya, jadi mengandalkan pangkat dan jabatan. Semuanya disiplin dan semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan pemimpin ini biasanya agak kaku dalam memimpin dan agak sulit dalam menerima kritikan orang lain. Oke. Selanjutnya ada yang namanya tipe pseudo-demokratik. Tipe ini biasanya pemimpinnya hanya banyak minta pendapat, saran, ya, tetapi pada dasarnya dia sudah memiliki jawaban atas apa yang diminta tersebut. Dia sudah memiliki idenya tersendiri. Dia hanya sekedar formalitas untuk meminta pendapat dari orang lain. Dan pada akhirnya pemimpin ini juga sering menyalahkan, ya, sering menyalahkan orang lain dan juga sering memberikan pujian yang berlebihan pada orang lain. Hanya demi untuk mendapatkan simpati daripada orang tersebut. Nah, jadi semuanya serba simbolis. Selanjutnya ada yang namanya tipe demokratik. Tipe demokratik di sini pemimpin lebih aktif, ya, lebih terarah, lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai saran, pendapat dan nasihat. Namun sedikit agak lama dalam pengambilan keputusan karena terlalu banyak meminta saran dan pendapat. Dia mengedepankan rasa kebersamaan sehingga ketika berbicara pengambilan keputusan yang sangat cepat dia agak lambat. Nah, tapi tipe pemimpin ini sangat disarankan, ya, dan sangat diperlukan. Karena apa? Memang mengedepankan kepentingan umum lebih baik daripada mengedepankan kepentingan kelompok sendiri maupun individu. Oke, itu adalah beberapa tipe kepemimpinan dan ada sekarang lagi dikembangkan yang namanya tipe kepemimpinan berbasis digital, ya. Jadi tipe digital itu semua menggunakan AI sebagai pengambil keputusan. Artinya kepemimpinan digital ini semuanya tergantung pada artificial intelligence tersebut. Jadi beliau sebagai penggantinya. Nah, berikut ini ada contoh soal. Oke. Nah, tadi kita sudah sampaikan fungsi dari kepemimpinan, yakni kecuali. Nah, ini saya sudah buat beberapa soal, ada lebih kurang 10 soal. Nanti bisa gini, ini ketika kalau saya jawabnya benar, akan langsung otomatis
dia muncul nilainya. Oke, dan akan langsung melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini bisa kita jadikan acuan untuk quiz. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah, yang bukan termasuk karakteristik teori kepemimpinan. Soal nomor 2 yang bukan termasuk karakteristik kepemimpinan yakni, ada 4, boleh dibaca. Tadi kita sudah menyampaikan karakteristik kepemimpinan. Jawabannya adalah fanatik. Fanatis ini tidak termasuk daripada karakteristik kepemimpinan. Pertanyaan selanjutnya, ketika teori kepemimpinan berfokus pada tindakan yang dilakukan pemimpin adalah, yang mana nih? Tadi sudah sampai kalau fokus pada tindakan adalah berbicara perilaku. Maka kita jawab perilaku. Oke, selanjutnya teori tentang sebab munculnya pemimpin. Tadi sudah disebutkan juga teori tentang sebab munculnya pemimpin. Sebab munculnya ada di ekologis. Bapak Ibu tinggal jawabnya. Ini benar semua nih. Coba kita jawab salah ya. Ini saya coba mau jawab salah nih. Fungsi tipe kepemimpinan yang bersikap serba tahu. Ya, kita tahu jawabannya pasti paternalistik, tapi saya coba jawabnya karismatik. Salah. Oke. Karena jawabannya memang paternalistik. Ini saya buat jawabannya dalam bentuk true and false. Benar atau salah. Soekarno merupakan presiden yang bertipe kepemimpinan pseudo-demokratis. Jawabannya adalah salah. Mohon maaf, ini apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak, kedengaran. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Saya lanjutkan lagi. Soal yang ke-7. Soeharto termasuk presiden yang bertipe kepemimpinan militeristik. Benar atau salah? Kita tahu Soeharto itu model kepemimpinannya adalah termasuk militeristik. Jadi jawabannya benar. Kok saya tidak bisa ini ya? Salah tekan saya. Oke, lanjut. Ini yang ke-8. Jadi yang ke-8 ini gaya kepemimpinan transformasional. Ini saya belum sempat membahas. Tapi kalau berbicara gaya kepemimpinan itu ada yang lagi ngetren itu transaksional dengan transformasional. Kalau transaksional itu lebih pada pemimpin yang suka melakukan transaksi demi mencapai tujuan dia. Transformasional lebih mengedepankan dari segi demokratisasinya. Jadi di sini jawabannya adalah salah. Oke, yang ke-9, kepemimpinan merupakan kemampuan. Ini tadi yang definisi. Tidak perlu, ini pasti benar jawabannya. Sudah tahu semua. Ini saya jawab saja biar tidak kelamaan. Nanti lebih pada sesi diskusi. Oke. Nilai Anda 90. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, silakan. Cek. Ya. Halo? Halo, iya Pak. Pak Sefian, silakan Pak. Halo, di sini putus-putus. Iya Pak, sinyal lagi jelek Pak. Halo, cek. Halo, cek ya Pak. Kedengaran Pak suaranya? Halo. Halo.
Halo Pak Septian? Suaranya kedengaran Pak? Putus. Halo Pak, suaranya kedengaran Bapak? Halo, suara saya jelas tidak? Jelas Pak, jelas Pak. Saya menerimanya putus-putus. Halo. Oh, jelas Pak, suaranya Pak. Oke. Sudah, ini sudah jelas. Halo. Ya, jelas Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Yan. Oke. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Satriadi terkait kepemimpinan. Bapak Ibu Guru hebat, tadi kita sudah lihat dan dengar ya pemaparan dari Bapak Satriadi. Di sini mohon maaf sinyal saya agak putus-putus, jadi tadi materinya agak kepotong. Yang Baik Pak. saya tangkap di sini adalah kepintaran dan kekuatan bukan jaminan untuk menjadi pemimpin. Yang bisa menjadi pemimpin salah satunya adalah yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Kemudian ada fungsi menggerakkan, menetapkan keputusan, aktif dari awal sampai akhir, memberikan wewenang, dan lain-lain tadi. Kemudian oleh Bapak Satriadi dijelaskan juga mengenai karakteristik kepemimpinan. Biasanya adalah energi, tujuan, antusias, keramahan, tegas, cerdas, dan seterusnya. Kemudian ada juga tentang teori kepemimpinan, yaitu sifat, perilaku, situasional, jalan tujuan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tipe kepemimpinan. Ada yang autokratik, kendali bebas, partisipasi, dan lain-lain. Kemudian tadi saya melihat ada 2 peserta yang bertanya. Halo. Halo, ya Pak. Silakan Pak. Ya, yang saya tangkap ada 2 ini, tapi entah tadi saya bukanya di laptop terus ngeblank. Ini buka di HP. Tinggal 2 aja. Yang pertama dari Bu Siti Amirin. Pertanyaan adalah, bagaimana teknik untuk memilih seseorang dalam perekrutan kebutuhan tenaga baru? Wah, sepertinya Bu Siti Amir ini calon ini. Calon atau sudah ini ya? Ya, bagaimana teknik untuk memilih seseorang dalam perekrutan kebutuhan tenaga baru? Baik, saya langsung jawab aja ya Pak. Biar saya nggak lupa, soalnya saya lupa nih. Ya, jadi kalau teknik memilih untuk sesuai kebutuhan dari si yang mau memilikinya, sebenarnya tekniknya nggak ada terlalu sulit seperti yang kita bayangkan. Ya. Satu yang penting kita tahu apa yang kita mau dan tahu apa yang mau kita cari. Nah, terkadang kita suka kebingungan ketika memilih apa sih yang kita butuhkan, ya kan? Sebagai seorang pemimpin itu terutama ketika berbicara sudah dikaitkan dengan faktor ini, kalau saya bilang SDM, faktor saudara mara. Nah, ini agak sulit nih dalam menentukan tersebut. Objektivitas kita apakah bisa objektif atau subjektif nanti. Nah, jadi kalau berbicara teknik, kalau dari saya, ya, yang penting kita tahu apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita yang jadikan tujuan untuk kita mendapatkan orang tersebut. Nah, itu kalau sudah kita tahu itu semua, insya Allah semuanya akan lancar. Tapi kalau kita masih banyak pertimbangan-pertimbangan dan bimbang dalam mempertimbangkannya,
Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin, ada yang namanya hati nurani. Ya, jadi di situ juga akan dimainkan feelingnya. Begitu menurut saya Pak Septian, jadi tidak perlu teknik-teknik yang terlalu teknis sekali, tetapi yang penting kita tahu apa yang mau kita cari. Itu. Silakan Pak Septian. Halo, Pak Septian. Halo. Dibantu Bu Selmi saja. Silakan Bu. Bu Selmi. Ya Pak. Ya demikian tadi kepada penanya Ibu Siti kayaknya ya yang tadi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan ini dari Bapak Rahmat Sugeng. Faktor apa saja yang memengaruhi pemimpin dalam mengambil keputusan agar hasilnya bijaksana? Oke. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi faktor internal dan eksternal. Kenapa saya bilang internal dan eksternal? Internal itu lebih kepada psikologi kita sebagai seorang pemimpin ketika dalam proses mengambil keputusan. Di sini faktor tersebut melihat bahwa ketika memilih orang tersebut, apakah kondisi kita dalam memilihnya itu berada di dalam kondisi yang betul-betul sehat secara rohani, jadi tidak secara akal sehat pemikiran kita, atau kita langsung berdasarkan tadi yang saya sampaikan, SDM, saudara marah. Nah, itu dari internal kita sebenarnya, psikologi kita juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian ini faktor yang dari luar ini yang agak banyak biasanya yang kita sering temui, biasa desakan atau tekanan dari orang luar. Misalkan ketika saya berada di lingkungan satu perusahaan ataupun di pemerintahan, katakanlah saya menduduki jabatan dalam hal ini sebagai seorang HRD. Nah, seorang HRD itu pasti memiliki atasannya lagi. Maksud saya ketika faktor luar ini adalah faktor yang berada di luar dari kondisi perusahaan tersebut. Misalnya ada orang yang meminta bantuan, ya, orang luar, temankah, atau mungkin teman dari si atasan kita yang meminta bantuan kepada atasan kita, sehingga atasan menekan kita supaya mengambil keputusannya harus seperti itu. Nah, itu yang agak sulit, dan itu faktor yang paling sering kita temui. Dan apalagi kalau udah berbicara faktor uang, ya kan, eksternal ya. Nah, kita berbicara uang, jabatan. Nah, ketika kita misalnya mengambil keputusan dengan adanya sebuah tawaran-tawaran, ini akan mempengaruhi juga keputusan kita. Nah, tetapi kalau kita memang, mohon maaf Bu Selmi, suaranya boleh di mute dulu Bu Selmi. Udah Bu Selmi? Halo Bu Selmi, udah? Silakan Pak. Iya. Nah, jadi seperti tawaran uang, jabatan, kekuasaan, itu juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah, makanya diperlukan seorang pemimpin itu memiliki jiwa integritas yang sangat tinggi. Nah, itu dari saya Bu Selmi. Ya, jadi dua faktor ya, itu eksternal dan internal yang biasa mempengaruhi. Selanjutnya ini Pak, masih ada pertanyaan dari Pak Dadik. Pemimpin itu ada dua, ada kepala. Apa beda dari keduanya?
Maksudnya Bu, nggak jelas Bu. Ya, saya ulang Pak. Ini kayaknya yang ditanyakan segi istilah saja Pak. Pemimpin kan biasa disebut ketua, ada juga yang biasa kepala. Perbedaan kedua itu apa? Oh, kalau di pemerintahan biasanya itu bedanya dari segi misalnya formalitasnya Bu, misalnya di kantornya. Misalnya kalau seorang kepala itu biasanya kepala kantor atau kepala dinas. Ya penyebutannya kalau kepala kantor misalnya itu eselonnya dilihat lagi Bu. Nah ini sebenarnya kalau secara tata bahasa ketua, direktur itu semua seorang pemimpin Bu. Tapi ada tapinya Bu. Tapi tidak semua dikatakan seorang pemimpin. Kenapa saya bilang yang namanya pemimpin itu tidak ditunjuk Bu. Tapi pemimpin itu syarat utamanya adalah dia dipilih Bu. Nah, kemudian yang namanya pemimpin itu dia pasti punya pengikut. Kalau dia nggak ada pengikut berarti dia bukan pemimpin. Nah, yang terakhir dia pasti memiliki kekuasaan. Kalau dia tidak memiliki kekuasaan berarti dia juga tidak pemimpin. Nah, makanya saya tadi sampaikan ketua, direktur, kepala itu semuanya istilahnya sama. Tapi belum tentu semuanya itu bisa disebut pemimpin. Gitu Bu. Ya, intinya ketua, direktur, pemimpin. Ini perbedaan dari segi lahan ya. Tapi belum tentu ketiganya itu bisa disebut sebagai pemimpin. Seorang pemimpin. Ini ada lagi Pak dari Ibu Rini Widyastuti. Pertanyaannya, apakah efektif apabila seseorang memimpin dalam 2-3 organisasi? Langsung saya jawab. Ya, selagi dia mampu, ya Bu, selagi dia mampu bisa saja efektif. Tapi secara logika atau secara normalnya tidak mungkin efektif kalau sudah memikul beban sampai 4 atau 5 jadi seorang kepala. Dan itu juga sudah terjadi di realita kehidupan. Nah, saya misalkan katakanlah penjabat kalau di kantor itu menjadi ketua, terus PLT ketua program studi, kemudian PLT ketua lembaga penelitian. Menjabat 3 itu cuman 1 yang kita dibayar jadi tunjangan, itu juga nggak efektif Bu. Tambah lagi kepala keluarga 4 Bu. Ya. Itu berat sekali, pasti nggak efektif. Kalau menurut saya Bu ya. Mudah-mudahan pikiran kita bisa sama. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan dulu kepada guru ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada hal yang ingin diperjelas Bu. Guru ini. Sepertinya sudah jelas ya. Jadi 2 atau 3 organisasi tadi itu bergantung kemampuan, tapi sebenarnya tidak efektifnya bisa saja. Tapi kalau beberapa jabatan ya. Lagi apakah masih ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Silakan Bapak Pamukeri bisa memberikan pernyataan dan hal yang ingin disimpulkan dalam materi tadi. Silakan. Oke. Kesimpulan saya menjelaskan sedikit dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti
akan menjadi dan akan tiba masanya menjadi seorang pemimpin. Nah, penguasa adalah pemimpin, maka yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Baik itu saya sebagai seorang suami, atau baik saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua atau direktur, maupun sebagainya. Nah, suami adalah pemimpin keluarganya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya, maka ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya, maka ia dimintai pertanggungjawabannya atas pengelolaannya. Oleh karena itu, kalian adalah pemimpin, maka kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka daripada itu, segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga ketika kita sudah dinobatkan atau diberikan kepercayaan untuk memimpin. Nah, untuk itu lakukanlah yang terbaik semampunya ketika kita diberi amanah tersebut. Nah, karena saya yakin dan percaya manusia itu memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasan itu bisa juga dilampaui oleh manusia tersebut. Nah, dari saya cukup sekian. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu dari saya sendiri. Banyak sekali tadi terjadi kesalahan-kesalahan teknis. Saya mohon maaf secara pribadi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Ya, silakan Pak Septian. Oke, demikian presentasi yang disampaikan oleh Bapak Satriadi SAP MSc dari SDIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jadi kita semua adalah pemimpin, jadi kita harus bisa mengambil tanggung jawabnya. Kemudian saya banyak salah ya di sini karena sinyalnya putus-putus terus. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan ke host. Selmi. Kayaknya gantian ini errornya. Gantian errornya, Pak. Hari ini banyak kali errornya, Pak. Saya sampai kapan bilang ini? Iya, sama Pak. Saya di